Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berlalu satu hari yang sangat berharga dari hari-hari bulan suci Ramadan. Tibalah kita memasuki malam yang kedua di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima seluruh ibadah yang telah kita jalankan di hari pertama di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan seluruh kekeliruan yang kita jalankan di hari pertama bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah semakin memberikan kepada kita kekuatan iman di dalam mengisi hari-hari terindah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para jamaah kaum muslimin, di malam kedua ini kita ingin membahas tentang hakikat daripada saum Ramadan, dikarenakan keistimewaannya yang sangat banyak, dikarenakan juga tidak sedikit dari umat Islam yang terbuai dengan pengertian tentang saum yang dia jalankan, yang bisa jadi saumnya tersebut diistilahkan jauh panggang daripada api. Seakan ibadah saum letihnya dirinya, keletihan yang tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin, mari kita kembali mengingat ayat dari surat Al-Baqarah 183. Saya akan membacakan penjelasan dari para ulama tafsir tentang ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita melihat dalam tafsir Al-Muyassar, para ulama tafsir di sini bukan satu dua ulama, tetapi kumpulan para ulama yang memang ahli dalam menafsirkan ayat. Mereka menjelaskan makna dari ayat tadi adalah, wahai orang-orang yang beriman, yaitu orang yang membenarkan Allah, yaitu orang-orang yang membenarkan Rasulullah, dan orang-orang yang mengerjakan syariat Allah. Sungguh Allah mewajibkan atas kalian melaksanakan saum sebagaimana Allah telah mewajibkannya atas umat-umat sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa kepada Allah, Rabb pencipta kalian, sehingga kalian membangun tameng di antara kalian dengan siksanya,
melalui ketaatan kepadanya dan beribadah hanya kepadanya semata. Inilah penjelasan dari para ulama tafsir. Kalau kita melihat tadi di awal ayat ketika Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, di sini para ulama tafsir menjelaskan orang beriman adalah yang membenarkan seluruh berita dari Allah. Orang beriman adalah orang yang tidak mendustakan informasi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman adalah orang yang punya keyakinan dengan membenarkan seluruh informasi dari Allah. Dan orang beriman adalah orang yang senantiasa yakin dengan berita-berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang beriman cirinya adalah mempunyai keyakinan yang tidak dikalahkan dengan keraguan-raguan. Justru keyakinannya akan mengikis habis keraguan-raguan. Ketika kita menjalankan saum Ramadan, kita ingin diakui keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alasannya kenapa Allah memanggil orang-orang beriman secara khusus untuk menjalankan saum Ramadan, agar orang-orang yang beriman merasa dirinya membutuhkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena setiap kita, saya atau Anda, kalau ditanya, Pak Ustadz cinta Allah tidak? Ustadz cinta Rasulullah tidak? Pasti semua ustadz akan mengatakan, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, saya cinta syariat Islam. Demikian juga orang Islam, ya, ketika dikatakan Bapak Muslim, iya saya Muslim. Bapak cinta Allah, ustadz jangan ragu, saya cinta Allah, cinta mati, bahkan ditambahi begitu. Saya cinta Rasulullah, ustadz walaupun saya tidak pernah berjumpa Nabi, saya cinta banget sama Nabi. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqiru bidaka. Ada ungkapan Arab mengatakan, masing-masing orang mengakui adanya hubungan spesial dengan wanita cantik jelita bernama Laila. Padahal kalau kita bertanya kepada Ibu Laila ini, mungkin Ibu Laila ini, wanita cantik jelita ini akan mengatakan, saya tidak kenal dengan Anda. Banyak di antara kita, kalau kita dapatkan kemiripannya dengan ungkapan orang Arab tadi, banyak di antara kita mudah mengatakan, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Islam. Naam, tapi coba kita balik. Apakah Allah mencintai saya? Apakah Allah mencintai Anda? Apakah Allah mencintai kita semuanya? Apakah Rasulullah cinta dengan amalan-amalan kita? Itu pertanyaan yang sangat berat. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu jawabannya. Tetapi para jamaah, ketika kita dapatkan ayat tadi, ayat tentang saum Ramadan, Allah memanggil kita bukan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, diwajibkan saum Ramadan atas kalian. Tidak, Allah tidak memanggil kita dengan kata orang-orang kafir. Juga Allah tidak mengatakan, ya ayyuhal munafiqun, wahai orang-orang munafik, telah diwajibkan atas kalian saum Ramadan. Juga Allah tidak memanggil dengan kemunafikan, na'udzubillah min dzalik. Juga Allah tidak mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh keturunan anak Adam, wahai seluruh manusia.
Allah tidak memanggil dengan kalimat itu. Tapi Allah yang Maha Tahu memanggil orang yang sanggup menjalankan saum Ramadan sesuai panduan aturan dari Allah dan Rasulnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Maka bukti Allah mencintai kita adalah ketika kita berusaha mewujudkan keimanan kita. Kalau kita ingin diakui cinta kita ini di hadapan Allah, cinta yang sebenarnya, mari kita buktikan keimanan kita. Salah satu cara, salah satu media dari Allah, salah satu sarana dari Allah agar kita bisa mewujudkan keimanan kita dan Allah akan mudah mengakui keimanan kita. Jalankan ibadah saum Ramadan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jalankan ibadah saum Ramadan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang kita jalankan hari pertama tadi, berbahagialah. Dengan banyak bonus, salah satu bonusnya. Anda tadi sudah letih itu. Kita semuanya sudah letih. Melaksanakan saum Ramadan satu hari tadi letih. Apalagi mungkin di antara kita ada yang belum terbiasa saum sunnah. Iya, mungkin ada di antara kita yang tidak terbiasa saum sunnah. Tiba-tiba kita mesti menjalankan saum wajib. Telah kita lewati satu hari tadi. Kalau tadi kita jalankan saum Ramadan tadi sesuai perintah Allah, sesuai tuntunan bimbingannya Rasulullah, cara-caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bonusnya apa? Walillahi utaqa minan nari wa dzalika kulla lailah. Di sisi Allah setiap malam Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, yang saat ini neraka ditutup rapat seluruh pintu surga, pintu-pintu nerakanya. Dan seluruh pintu surga dibuka lebar oleh Allah saat ini. Hari pertama sudah lewat. Dengan derap nama-nama orang yang dibebaskan dari api neraka. Artinya kalau dibebaskan dari api neraka, kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan, dibebaskan dari api neraka, maknanya dia diizinkan tinggal abadi di dalam surganya Allah. Dialah orang yang beruntung dengan sebenar-benar keberuntungan. Bisa Anda rasakan para jamaah, kalau kita tadi hari menjalankan saum Ramadannya dengan penuh keimanan, dengan cara-cara Rasulullah, ketika matahari akan tenggelam, kita sudah H2C. Kita penuh harap dan ada kecemasan. Kita ada kerinduan, ya Allah. Saya sudah letih beribadah semampu saya, ya Allah. Dengan penuh keimanan yang ada dalam diri saya, ya Allah. Bebaskan saya dari api neraka yang saat ini seluruh pintunya tertutup rapat dengan perintah-Mu. Dan izinkan saya menjadi calon penghuni surga yang saat ini seluruh pintu surga terbuka karena perintah-Mu. Bisa Anda bayangkan, orang beriman di akhir hari Ramadan, dia berharap, penuh harap kepada Allah. Dia merasa khawatir karena masih banyak kekurangan dalam ibadahnya di hari pertama tadi.
ketika dia mau tidak mau mesti merelakan hari pertama Ramadan tahun 1441 Hijriah sudah lewat, tidak akan kembali. Yang akan dilihat nanti di hari kiamat hasilnya di hadapan Allah, dia mesti rela mendatangi hari kedua Ramadan, yaitu malam kedua ini. Maka dia orang beriman akan menghadirkan muhasabah dirinya. Dia mengintrospeksi dirinya. Apa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan tadi hari? Dari saumnya, bagaimana kualitasnya? Dari baca Qur'annya, bagaimana intensitasnya? Dari sedekahnya, bagaimana dia isi hari-harinya? Dari amal-amal kebaikan yang sanggup dia kerjakan. Maka ketika dia renungkan, Masya Allah, betapa hebatnya Allah. Dengan mudahnya saya berubah seketika. Hari pertama tadi aku lewati dengan tumpukan amal-amal soleh yang di hari-hari biasa saya kayaknya nggak sanggup menjalankannya. Kemudian orang beriman ini melihat sisi lain dari dirinya. Ketika dia pikirkan sholatnya kurang kualitasnya, ada kekurangannya. Dalam tata cara wudhunya ada kekeliruannya sedikit banyaknya dia renungkan. Dalam baca Qur'annya mungkin muncul kebosanan-kebosanan. Dalam sedekahnya mungkin masih tidak seberapa dibandingkan tetangga-tetangganya. Maka dia dari sisi yang lain dia katakan, Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, maafkan saya. Kekurangan yang saya kerjakan di hari pertama tadi ya Allah. Saya tahu jumlahnya tetapi Engkau Maha tahu detail kesalahan-kesalahan yang saya kerjakan. Maka orang beriman dengan amal solehnya yang banyak yang tadi dia kerjakan, dia tidak merasa sombong di hadapan makhluk. Karena dia punya neraca yang lain, timbangan yang lain. Di sisi kebaikan yang Allah amanahkan kepada dirinya, ada keburukan-keburukan yang mungkin orang banyak tidak mengetahuinya. Tapi Allah Al-Alim, Al-Khabir, Alamul Ghuyub. Allah Maha mengetahui detail jumlah dosa kita hari pertama Ramadan. Allah Maha mengetahui ilmu-ilmu gaib dengan apa yang terbersit dalam hati kita. Maka ketika kita melewati hari pertama menuju malam kedua ini, kita berusaha. Ya Allah, kira-kira saya masih mendapatkan kesempatan tidak untuk bertemu Ramadan di hari kedua ini. Ya Allah, saya berniat memperbaiki kekurangan saya. Dan saya akan berazam, bertekad kuat untuk meningkatkan kualitas saum saya. Untuk meningkatkan kualitas baca Al-Quran saya. Untuk meningkatkan kualitas sedekah saya. Untuk meningkatkan kualitas doa-doa yang saya panjatkan di hadapan-Mu. Dan basahnya lisan dan hati saya dengan dzikir mengingat nama-Namamu. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa kembali memperbaiki kualitas ibadah saya di hari pertama. Saya akan berusaha memperbaiki di hari kedua ini insyaallah ta'ala dengan izin-Mu ya Rabbal Alamin. Demikian karakter orang beriman. Beda dengan orang-orang yang munafik. Beda dengan orang-orang yang malas. Beda dengan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah tidak mendapatkan banyak keberkahan Ramadan. Dia saumnya hanya sanggup menahan makan minum saja. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah mengingatkan kepada kita orang-orang beriman, rubba shaimin, betapa banyak orang saum. Banyak orang saum. Sekendari orang Islam hampir semuanya saum. Se-Indonesia orang Islam hampir mungkin semuanya saum. Sedunia, se-Asia, sedunia saat ini serempak umat Islam di semua benua saat ini serempak menjalankan satu ibadah wajib yang namanya saum Ramadan. Tapi ingat kata Nabi, rubba shaim, betapa banyak orang saum.
Nah, banyak orang saum, banyak. Tapi kata Nabi, hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Kadar kualitas saumnya itu hanya bisa menahan makan dan minum saja. Dia tidak sanggup mensaumkan, menahan pandangannya dari hal yang diharamkan. Dia belum mampu menjadikan telinganya saum, menahan dari mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Dia tidak sanggup untuk menjadikan tangannya saum, agar tangannya dia tahan untuk mengerjakan amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah. Dia belum sanggup untuk melaksanakan saum dengan kakinya, dengan kemaluannya, dengan pikirannya, dengan anggota badannya, dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, para jamaah, mumpung baru lewat 1 hari, dan mesti kita ingat, setan memang dibelenggu. Marodatul jin, tolo-tolonya jin, ia dibelenggu. Setan, sufidatis syayatin, setan dibelenggu. Setan dari kalangan jin dibelenggu. Tapi ingat, dalam Al-Quran Allah katakan, syayatinal insi wal jin. Setan itu ada pada karakter manusia dan ada pada karakter jin. Akan ada setan dari kalangan manusia yang menggoda kita. Anda tahu tadi siang ada orang Islam katanya saum tapi dia masih merokok. Ada orang Islam katanya Islam, dia saum tapi pura-pura dia tidak makan di siang hari padahal baru keluar dari rumah makan. Pura-pura mulutnya kering, haus, dahaga, padahal perutnya jujur tidak bisa bohong. Perutnya jujur, kalau andai saja perutnya bisa bicara di hadapan manusia yang lainnya, sungguh perutnya akan mengatakan, saya sudah makan 2-3 piring nasi di dalam restoran tadi. Tapi mulutnya diusahakan, dipaksa berbohong. Di dunia, iya berbohong. Tapi di hari kiamat, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Akan ada saatnya mulutnya manusia ditutup rapat oleh Allah. Mulut tempat berdustanya manusia di dunia, nanti di hari kiamat mulutnya akan ditutup rapat oleh Allah. Tangannya akan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim. Tangannya akan berbicara. Nanti di hari kiamat orang-orang yang pembohong ketika Ramadan salah satunya, atau berbohong di tempat yang lainnya, tidak mesti di bulan Ramadan. Di hari kiamat mulutnya ditutup rapat oleh Allah, tidak mungkin berdusta dengan mulutnya. Ketika itu tiba-tiba tangannya bisa berbicara. Kakinya akan menjadi saksi. Di hadapan Allah tangannya mengatakan, ya Allah, inilah aku. Tangannya fulan, tangannya fulanah di bulan Ramadan. Dia pura-pura mulutnya mengatakan saum, padahal ini saya. Ini tangan yang telah mengambil sendok dan garpu dan gelas berisi air es yang sangat enak menyejukkan di siang hari Ramadan. Ketika ribuan orang sedunia ini berusaha menahan makan dan minum haus dahaga karena Engkau ya Allah. Inilah saya menjadi saksi untuk fulan ini bahwa dia sebenarnya tidak menjalankan saum karena Engkau ya Allah. Dia berbohong dengan lisannya, tapi saat ini lisannya Engkau tutup, maka akulah yang Engkau berikan berbicara. Aku jadi saksi untuk dirinya. Memang dia berbohong di hadapan Engkau. Demikian juga kakinya akan menjadi saksi.
Bisa Anda bayangkan wahai orang-orang Islam yang mengisi siang harinya dengan makan minum sembunyi-sembunyi. Anda bisa bersembunyi dari mertua Anda bisa bersembunyi dari orang tua Anda bisa bersembunyi dari teman-teman Anda bisa bersembunyi dari pasangan hidup Anda, suami istri Anda. Tapi Anda tidak mungkin bersembunyi dari Allah yang maha mengetahui seluruh keadaan. Maka kalau orang beriman, dia akan senantiasa mengingat hadis yang lainnya dari Nabi, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Hadis riwayat Bukhari ini mengatakan, barang siapa tidak bisa menahan diri dari ucapan-ucapan dusta. Kita tahu banyak orang saum tapi mulutnya tidak saum. Mulutnya masih menyebarkan kebohongan di bulan Ramadan. Orang beriman, saumnya itu salah satunya mulutnya akan berusaha jujur. Akan jujur orang beriman. Dan terbukti ketika Ramadan, kalau dia begini, ya begini. Kalau dia begitu, ya begitu. Sampai pada level dia dimintai persaksian. Kalau perlu dalam persidangan, dia tidak mungkin berbohong karena dia tahu dirinya ingin diakui keimanannya oleh Allah, mulutnya ingin dikatakan mulut orang beriman. Adapun orang yang hatinya kotor, hatinya berpenyakit, maka dia akan biasa dengan ucapan bohongnya walaupun dia tahu dia sedang berada di bulan suci Ramadan. Kata Nabi, barang siapa tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, apa kata Nabi? Maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima saumnya meskipun dia sanggup menahan diri dari makan dan minumnya. Artinya bagi Anda yang sampai detik ini mumpung baru 1 hari Ramadan lewat, 1 saum Ramadan lewat, kalau ada di antara kita yang saumnya hanya sanggup menahan makan minum saja, tapi tidak sanggup menahan anggota tubuh dari maksiat-maksiat, ketahuilah kata Nabi, Allah tidak butuh Anda. Allah tidak butuh keimanan dengan cara seperti itu. Keimanan kita dengan cara saum seperti itu, hanya menahan makan minum saja, itu keimanan yang palsu. Itu keimanan yang palsu. Makanya para pemirsa dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang beriman, saumnya itu adalah dia berusaha untuk mewujudkan 3 hal. Dan 3 hal ini Allah abadikan dalam hadis qudsi. Ingat kata Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada seorang hamba, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam adalah miliknya. Setiap amalan-amalan yang kita kerjakan adalah milik kita. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan dalam agama kita, kalau ada amalan kebaikan kita kerjakan, minimalnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Minimalnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, dari 10 kali lipat sampai pada level 700 kali lipat. Yaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illas siyam, kecuali ibadah saum, kecuali ibadah saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum itu milikku. Padahal kata Nabi, Allah mengabarkan seluruh anak Adam ketika beramal, amalannya miliknya. Tapi untuk saum,
Allah katakan, saumnya milikku. Saumnya hamba Allah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya orang yang saum. Saumnya digenggam oleh Allah, dimiliki oleh Allah. Bisa Anda bayangkan para jamaah, kalau Anda memiliki kendaraan mewah, tiba-tiba kendaraan mewah Anda ini dipinjam oleh tokoh yang sangat Anda idolakan. Pasti Anda merasa bangga, kendaraan Anda akan dinaiki oleh sosok orang yang Anda cintai, Anda idolakan, Anda banggakan. Bagaimana kalau Anda memiliki saum, kemudian saum Anda itu kata Allah, as-saumu li, saum yang engkau kerjakan, letih yang engkau lewati, haus dahaga yang engkau jalankan, itu adalah hak mutlak diriku kata Allah. Apa yang engkau rasakan dari keletihan, kesedihan, kesusahan yang engkau kerjakan ketika sedang saum, semua hal itu aku ambil untuk diriku kata Allah. Aku akan balas saum itu, jumlah balasannya kata Allah tidak akan disebutkan di dunia. Tidak akan disebutkan di dunia. Kalau amal ibadah yang lain disebutkan. Sholat berjamaah ya, dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat. Baca Quran, satu hurufnya dikali 10 kebaikan. Mengucapkan assalamualaikum, kemudian kita balas dengan kalimat waalaikumsalam, 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah, 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan. Adapun saum, Allah katakan pahalanya hanya aku yang tahu. Hanya aku yang akan menyebutkan nanti di hari kiamat. Kenapa para jamaah? Karena orang saum, dia sedang mengamalkan amalan rahasia. Dan Allah yang maha mengetahui amalan-amalan rahasia. Beda dengan amal ibadah yang lainnya. Disebutkan sedekah. Sedekah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat bahkan lebih. Adapun saum, balasannya tidak pernah disebutkan 1000 kali lipat, 2000 kali lipat dan seterusnya. Karena saumnya orang beriman, kata Allah, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Itu yang tadi saya katakan. 3 syarat saum kita. Hakikat saum yang benar adalah ketika kita jalankan saum dengan memenuhi 3 syarat ini. Yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh orang beriman. Adalah orang yang saumnya itu kata Allah, dia tinggalkan hawa nafsunya. Nah, hawa nafsunya. Dia tinggalkan hawa nafsunya karena Allah. Dia diajak kelahi oleh orang. Dia diajak untuk mengumpat, membalas kejelekan orang dengan lisannya. Tapi kata Nabi, orang beriman ini akan mengatakan, inni shaim. Tabenah, mulut saya lagi saum. Tangan saya lagi saum. Mata saya lagi saum. Hati saya lagi saum. Dia tinggalkan hawa nafsunya karena Allah. Dia tahu di hadapannya ada istrinya. Untuk melampiaskan hawa nafsunya. Tapi dia tahu Allah melarang dirinya untuk mendekati istrinya ketika dirinya sedang saum. Dia tinggalkan hawa nafsunya min ajli, kata Allah, untuk Allah. Dia tahu dirinya punya kesempatan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Tapi dia tundukkan hawa nafsunya ketika saum karena Allah. Yang kedua, dia tinggalkan makanannya karena Allah. Dia tahu makanan yang ada di rumahnya itu hasil jerih payahnya.
Gaji yang dia dapatkan, dia belikan makanan sampai tersaji oleh istrinya, disajikan di rumahnya. Dia tahu itu makanan halal. Dia yang miliki, bukan makanan curian. Tapi dia tinggalkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semenjak waktu subuh hingga terbenam matahari. Sengaja dia tahan hawa nafsunya, makanannya, syarabahu, minumannya. Dia tahu ketika membuka freezer ada es krim, Masya Allah, dengan berbagai varian rasa. Dia tahu ketika membuka kulkasnya didapatkan ada jus, ada sirup, ada minuman-minuman yang beraneka ragam warna dan rasanya. Dia tahu, dia sanggup untuk menyeduh secangkir 2 cangkir kopi hangat di pagi hari. Dia tahu, dia sanggup untuk menyeduh saraba ketika hujan deras yang sangat menghangatkan badannya. Dia tahu rasanya lezatnya minuman saraba ketika hujan. Dia tahu enaknya minum kopi di pagi hari dibarengi dengan gorengan-gorengan yang lezat. Tapi kenapa dia tinggalkan? Dia tinggalkan karena Allah memerintahkan. Padahal dia tidak pernah bertemu Allah. Nah, dia tidak pernah berjumpa dengan Allah. Dia tidak tahu bagaimana wujudnya Allah. Tapi dia sangat yakin, dia sangat merasakan bagaimana indahnya perbuatan Allah ketika Allah menciptakan makhluk bernama Ramadan, menciptakan makhluk bernama saum. Kemudian makhluk tersebut diperintahkan untuk dikerjakan oleh seluruh orang beriman. Maka orang beriman ini memang belum pernah melihat wajahnya Allah. Tapi dia merasakan keindahan syariat Allah. Maka dia percaya, maka dia yakin dengan janji-janji Allah. Dia jalankan saumnya karena Allah. Dia jalankan saumnya bukan hanya menahan makan minum. Tapi yang terpenting yang ketiga apa? Selain makan minum, meninggalkan hawa nafsunya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya ketika dia daripada mendengarkan musik, dia tahu di bulan Ramadan bukan bulan musik. Tapi kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka dia juga ingat bagaimana nabinya mengisi hari-harinya di Ramadan dengan Al-Quran. Akhirnya dia punya target. Hari 1 Ramadan tadi mungkin saya cuma setengah juz, mungkin saya cuma 1 juz. Besok hari saya ingin ditingkatkan lagi bacaan Quran saya. Besok hari saya ingin kualitas saum saya berkualitas melebihi yang hari pertama. Kenapa? Karena dia akan mengingat banyaknya bonus-bonus tentang saum Ramadan yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Para hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan, jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bonus-bonus tentang keistimewaan saum yang akan ana angkat pada kesempatan kali ini kita angkat untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada Anda yang tadi hari pertama Ramadan rada lesu, malas untuk melaksanakan saum. Maka beberapa hadis yang ingin kita bacakan untuk memotivasi kita agar kita semangat untuk menjalankan saum. Karena saum adalah, saum Ramadan ini dilaksanakan di bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perang Badar. Nabi berperang ketika saum Ramadan. Nabi berperang ketika membebaskan kota Makkah di bulan Ramadan. Maka Nabi tidak pernah menyebutkan naumu shaim ibadah. Tidurnya orang saum itu ibadah. Ini hadis tidak benar disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika Ramadan bukan tidur-tiduran. Beda dengan orang sekarang. Waktu sahur susah bangun, lagi tidur.
dibangunkan, dia paksakan sahur. Setelah sahur dia tidur hingga terlewat sholat subuh. Mungkin dia sholat subuh, setelah sholat subuh tidur lagi. Kemudian tiba-tiba bangun mungkin jam 9 atau mungkin lebih. Tiba-tiba apa? Dia kerjakan aktivitas beberapa saat, tibalah waktu duhur, setelah duhur tidur lagi. Dengar-dengar tiba-tiba bangun asar, alhamdulillah sholat, setelah sholat keroncongan perutnya, menunggu maghrib, sayang-sayang tinggal 2 jam, akhirnya katanya, Ustadz ada hadis tidurnya orang saum ibadah, saya tidur lagi Ustadz. Sampai dia nunggu pesan sama istrinya, wahai istriku kalau dengar adzan bangunkan, saya akan bangun kalau ada makanan untuk saya makan ketika berbuka. Memang amalan yang Anda kerjakan tadi, ya, memang itu bukan maksiat yang terang-terangan, tapi itu adalah tipu daya setan yang halus. Anda digoda oleh setan di bulan Ramadan. Coba bayangkan kesempatan Anda di bulan Ramadan ini yang dinanti setahun yang akan datang, setahun yang lewat, ditunggu-tunggu tiba-tiba datang, Anda tidur lagi. Bayangkan nanti catatan amalan kita di hari kiamat di bulan Ramadan mengisi saumnya adalah tidur, tidur dan tidur. Padahal kita tahu Nabi Muhammad SAW beliau berperang di bulan suci Ramadan. Maka mari kita angkat beberapa hadis. Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, murni bi amalin." Sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, perintahkan saya, tapi perintah engkau itu cukup 1 amalan saja." Bisa Anda bayangkan kalau Anda ditantang oleh saudara Anda, "Pak, coba sebutkan 1 amalan yang akan saya kerjakan, tapi itu amalan tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa mengalahkan keistimewaannya." Coba Anda pikirkan amalan apa? Mungkin kita karena bukan Nabi, kita tidak tahu ilmu gaib. Beda dengan Nabi, beliau mengetahui ilmu gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan kebingungan. Amalan apa ya? Cuma 1 amalan, padahal kita tahu banyak sekali amalan. Kalau ada orang menantang kita, coba sebutkan amalan yang teridola, primadonanya amalan. Ya, amalan nomor 1 yang paling jos, yang paling hebat, apa itu amalan? Maka Nabi dengan mudahnya mengatakan, kalau engkau ingin tahu amalan apa yang mesti engkau kerjakan, alaika bissaum fa innahu la adlalah. Hendaknya engkau mengerjakan saum, karena saum itu tidak ada tandingannya. Bayangkan, Nabi tidak mungkin berbohong. Kalau Anda besok saum Ramadan hari kedua, kemudian Anda jalankan sesuai tuntunan Nabi tadi, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan makan minum karena Allah, maka Anda mengerjakan amalan yang tidak ada tandingannya. Amalan ranking pertama adalah saum. Kata Nabi dalam hadis yang lain yang semisal itu, alaika bis-saum fa innahu la mithlalah. Kerjakan saum karena tidak ada yang bisa menandingi ibadah saum. Kemudian keistimewaan yang lainnya, thalathu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama, dakwatul walid, doa orang tua untuk kebaikan atau mungkin untuk keburukan anaknya. Hati-hati sebagai orang tua, jangan pernah mendoakan keburukan untuk anaknya, karena doa orang tua mustajab, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, dakwatus shaim, doanya orang sedang saum. Anda berdoa ketika saum dari semenjak waktu subuh sampai tenggelam matahari.
Anda saum kurang lebih 12 jam. Kalau Anda berdoa sepanjang itu, yakinlah doa Anda, kata Nabi, tidak ditolak oleh Allah. Doa Anda dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dakwatul musafir. Doanya orang yang sedang safar, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keistimewaan saum yang lainnya adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Barang siapa yang saum Ramadan dengan penuh keimanan, bukan dengan penuh kemunafikan, pura-pura saum, tidak, kata Nabi. Barang siapa yang saum Ramadan dengan penuh keimanan, iman 100%, wahtisaban, dan penuh dengan keikhlasan, mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pujian dari makhluk Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Dosa-dosanya yang banyak sekali dari masa lalunya dengan tumpukan dosanya, hanya dengan saum Ramadan, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, seketika dosanya dihapus oleh Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu sab'ina kharifa. Barang siapa sanggup mengerjakan saum di jalan Allah, satu hari saja dia bisa mengerjakan saum di jalan Allah, maka dirinya akan dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun. Bayangkan, kalau kita bisa mengerjakan saum Ramadan 30 hari non-stop, maka neraka akan semakin dijauhkan oleh Allah dari diri kita. Maka teruslah Anda dan kita semuanya memperbaiki kualitas saum kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, inna fil jannati ghurafan. Di surga itu ada ruangan-ruangan. Anda tahu kalau orang kaya beda dengan kamarnya orang miskin. Ya, kalau orang miskin itu ruang tamunya bercampur dengan ruang tidurnya, bercampur dengan ruang dapurnya, bahkan bisa jadi bercampur dengan kamar mandinya. One for all. Ruangan orang miskin bisa jadi hanya satu-satunya ruangan. Di situ ruang keluarga, di situ ruang tamu, di situ ruang tidur, di situ ruang dapur, di situ ruang sumur. Semuanya di situ. Tapi coba lihat rumahnya orang kaya. Ruangannya sangat banyak. Ruangan tamu berapa meter panjangnya. Bahkan ada orang kamar mandinya bermeter-meter panjangnya. Kata Nabi, itu ruangan dunia yang sebentar lagi akan hancur. Kata Nabi, surga yang sangat abadi. Ketika Nabi diizinkan oleh Allah masuk surga, ingat Nabi Muhammad SAW pernah masuk surga. Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita mengerjakan saum Ramadan, beliau pernah melihat langsung keindahan surga. Yang surga itu tidak akan pernah hancur. Surga yang abadi. Kata Nabi, di dalam surga ada banyak ruangan-ruangan. Dan ruangannya sejauh mata memandang. Yura dhahiruha min batiniha. Ruangan-ruangan di surga itu yang aku saksikan bisa terlihat tampak di dalam itu dari luar. Dan orang ketika di luar bisa melihat apa yang di dalam. Sebaliknya juga orang yang di dalam bisa melihat orang-orang di luar. Ini permisalan seperti kalau di dunia ini permisalan yang sangat kecil sekali. Seperti Anda lihat bangunan saat ini bangunan kaca. Orang di luar bisa melihat dari dalam, orang dalam bisa melihat dari luar. Sehingga pemandangan lautan yang sangat luas, sangat biru dia saksikan. Sunrise, sunset dia saksikan. Bulan purnama di malam hari dia lihat dengan keindahannya. Hujan rintik-rintik dia saksikan. Keindahan gunungnya sekitarnya dia saksikan. Demikianlah kurang lebih permisalan
yang Nabi sebutkan karena Nabi sudah melihat langsung. Surga itu ada ruangan seperti itu yang transparan dindingnya. Wa batinuha min dhahiriha, demikian juga dari dalamnya terlihat luarnya. Untuk siapa bangunan indah ini? Untuk siapa bangunan megah ini? Kata Nabi, a'addahallah, Allah yang mempersiapkannya, Allah yang langsung membangunnya. Liman at'amat ta'am, bagi Anda yang rajin memberikan makanan. Maka tadi ketika Anda memberikan sajian berbuka walaupun hanya seteguk air, ingat akan ada ruangan di surga yang ruangannya transparan, sangat indah menawan dan sangat abadi, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alanal kalam, surga dengan ruangan yang sangat indah tadi dipersiapkan untuk orang yang tutur katanya lembut. Dia tidak pandai menyakiti saudaranya. Dia malah pandai memuji, mengangkat, sehingga bangga orang-orang berteman dengan dirinya. Tutur katanya manis, ucapannya sangat indah. Dia ucapannya disenangi oleh saudaranya, tidak bikin sakit hati. Maka orang yang tutur katanya indah, ingatlah akan ada surga yang ruangannya transparan, bisa melihat dari luar dan dari dalam. Kemudian kata Nabi, wataba'asyam, surga yang sedemikian indahnya ini dipersiapkan untuk orang yang senantiasa rutin mengerjakan saum. Jadi saum Ramadan gak cukup 1 hari tadi, Ustadz, cukup 1 hari tadi. Kan kata Nabi tadi 1 hari saum di jalan Allah dijauhkan dari neraka 70 tahun. Cukup mi itu Ustaz, 70 tahun sudah jauh mi, umur saya belum tentu sampai. Kita katakan surga yang disiapkan oleh Allah tadi, liman bagi siapa? Salah satunya taba'asyam, yang saumnya itu enggak merasa cukup dengan 1 hari. Dia ingin lagi saum, dia kecanduan saum. Bukan kecanduan rokok, bukan kecanduan pongasi, bukan kecanduan berjudi, bukan kecanduan bermaksiat. Orang ini kecanduan beribadah di jalan Allah karena dia rindu hidup tenang, nikmat abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk siapa surga yang indah ini? Wasallawan nasu niyam, untuk orang-orang yang tegak sholat di malam hari, padahal orang di sekitarnya sedang terlelap tidur di malam hari. Maka orang-orang yang nanti malam sholat malam, sholat tarawih, mau di rumahnya, ingatlah tegaknya Anda, letihnya Anda sholat malam, itu sebagai bekal syarat agar Anda hidup di dalam surga yang sangat megah dan abadi. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup kami kutip beberapa ungkapan para ulama tentang indahnya saum bagi orang-orang beriman. Ada seorang ulama bernama Al-Ahnaf ibn Qais. Al-Ahnaf ibn Qais rahimahullah ta'ala, beliau sedang saum padahal orangnya sudah kakek-kakek. Sama mungkin seperti sebagian di antara kita saat ini. Masih banyak kakek-kakek, nenek-nenek mengalahkan kualitas ibadahnya para pemuda-pemudi. Ada seorang kakek bernama Ahnaf ibn Qais rahimahullah. Dia sedang saum. Ya. Dikatakanlah sama Ahnaf ini, innaka kabir, engkau ini sudah kakek-kakek. Wa inna siyam yudha'ifuk, saum ini bikin engkau lemah. Engkau tambah lemah kalau engkau saum. Tapi apa jawaban kakek ini? Al-Ahnaf ibn Qais mengatakan, saya saum karena saya tahu saum adalah bekal untuk perjalanan yang sangat panjang. Al-Ahnaf ibn Qais tahu umur kita di dunia hanya 60 hingga 70 tahun. Tapi beliau sangat paham umur kita di alam kubur bisa jadi ratusan atau ribuan tahun. Dan beliau juga sangat ngerti umur kita di hari kiamat, lamanya kita berdiri menanti panggilan dari Allah, disidang oleh Allah.
Masuk surga, kalau memang kita masuk surga, itu pun bisa jadi panjang. Maka beliau memikirkan perjalanan yang sangat panjang ini butuh bekal yang sangat berat. Salah satunya adalah menjalankan ibadah saum. Kemudian ada ulama yang lain mengatakan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, laisa saum saumu jamaah anit ta'am. Bukanlah dikatakan saum berjamaah dari makanan. Saum itu bukan hanya menahan diri dari makan. Wa innamas saumul jawarih. Kata Imam Ibnu Qayyim, saum yang sebenarnya adalah melaksanakan saum seluruh anggota badan. Tangan kita saum, tangan kita tahan dari perkara yang diharamkan, dari perkara yang berbau maksiat. Mata kita, hidung kita, bibir kita, telinga kita, seluruh anggota badan kita disaumkan oleh kita anil atham, dari dosa-dosa. Wasumtul lisan anfudulil kalam, dan lisan kita tidak nyerocos, tidak cerewet. Banyak ketika orang saum, dia tahan makan minum tapi mulutnya doer. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang saum yang sebenarnya, dia pandai menyusun kata-katanya. Dia pandai menahan lisannya dari berlebihan dalam berbicara. Wa ghaddul ain anil nadar ilal haram. Orang yang saum yang sebenarnya adalah orang yang menundukkan pandangannya dari pandangan yang diharamkan. Wa kaful kafi an akhdil khitam. Dan orang yang saum yang sebenarnya, orang yang menahan tangannya dari mengambil perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang dapat kita angkat di kesempatan kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini dapat kita ambil, kita tarik benang hijau, benang istimewa bahwasanya hakikat saum bukan hanya saum dari makan dan minum, tapi kata Allah, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia sanggup menahan marahnya, menahan syahwatnya, menahan makan minumnya, bukan karena makhluk, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk membuktikan diri kita orang-orang yang bisa melaksanakan saum sesuai dengan panduan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya termasuk rombongan hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Semoga Allah menerima solat yang kita kerjakan, ruku dan sujud yang kita laksanakan, saum, letihnya saum yang kita jalankan, dan seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berlindung kepada Allah dari saum yang tertolak, dari doa yang tidak dikabulkan, dari hati yang tidak takut kepada Allah, dari jiwa yang tidak pernah puas dengan urusan dunia. Semoga kita tersadarkan dengan kajian ini bahwa kesempatan itu masih ada. Mari kita perbaiki kualitas ibadah kita di hari kedua ini. Setelah kita belajar dari kekurangan dan kelebihan kita di hari pertama, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.